Jadi inget Fitrawas ya. Iya nih. Jangan Fit, jangan. Jatuh. Ulang sebelah kiri. Jauh. Anda kok sering ngomel aja? Apa yang mau diomelkan? Ya itu masa kelasnya net kamera mi. Sampai karyawan nih. Lila. Ada wong ini desain. Terus kameranya pun ya ditinggal. Tunjuk. Hai Sobat Monet, kita ketemu lagi. Tetap semangat ya buat kalian yang menjalani ibadah puasa. Hari ini aku lagi seneng banget karena akhirnya bisa ngobrol sama Celestine. Yeay! Hai, apa kabar kalian semuanya? Baik dong. Geng Sel, sapa dulu dong Sobat Monet kita, sekaligus perkenalkan nama kalian masing-masing ya. Dimulai dari mana dulu Pak? Yang hitam. Yang paling feminim ya? Yo, Nama saya Erwin. Divisi Sales Representatif Bownet. Wih, hai Mas Erwin, selamat datang. Terus lanjut. Kiri kanan Pak. Ini di antara dua pilihan nih. Kiri kalau ya, kiri. Hai semuanya, perkenalkan saya Carmila dari divisi sales. Saya bekerja di sini sudah lebih dari 1 tahun. Waduh, kayaknya udah siap ada Shopee Pak, Shopee masuk. Siapa yang belanja online dong? Masih belum buka. Hai Mbak Mila, selamat datang. Ya, terakhir. Ya, halo Sobat Bonet, saya Winda. Di sini saya juga bagian sales dan selain itu saya juga pegang sales admin untuk Bonet. Yeay, selamat datang juga Mbak Mila. Ada Mas Erwin, ada Mbak Mila dan Mbak Winda. Nah, kita ngobrol santai aja ya. Mbak Mila jangan tegang gitu dong, kan lu jadi tegang. Santai aja. Santai kok. Tahu nggak sih guys, mereka-mereka ini pejuang tangguhnya Wonet loh, apalagi di tengah pandemi saat ini. Tapi mereka tetap semangat banget buat nyari customer. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Kita mulai dari Mbak Winda dulu ya. Beberapa hari lalu kita kan merayakan Hari Kartini tuh. Nah, kalau menurut kamu apa sih bisa kamu ambil dan terapkan dari Ibu Kartini, baik itu secara pribadi maupun di dalam bekerja? Ya kalau menurut saya Ibu Kartini itu jelas yang membawa perubahan untuk kaum wanita ya, membawa emansipasi untuk wanita, di mana beliau itu bisa menyetarakan derajat wanita dan juga pria. Yang bisa saya terapkan jelas perjuangannya. Karena kita sudah diberikan emansipasi ini, ya kita harus mempertahankan itu dan kita tunjukkan bahwa wanita itu juga nggak kalah sama pria. Kalau dari saya mengambil contoh dari Ibu Kartini itu di ketegasannya. Jadi saya di sini harus tegas dalam mengambil keputusan karena saya juga sebagai ibu yang bekerja. Oh, oke. Berarti, sorry sebelumnya, Mbak Winda ini berarti masih single. Saya sudah nikah. Oh, sudah nikah. Maaf guys, salah nebak. Tapi ibu rumah tangga juga sama kayak Mbak Mila atau masih belum? Masih belum punya anak. Oke, kalau Mbak Mila, ibu rumah tangga berapa anak sekarang? Sekarang sudah 2 anak. Wih, gila guys, 2 anak guys, tapi kayak masih gadis guys. Udah zaman Oke, Mbak. nah kalau misalnya itu kan tadi perspektifnya dari sisi perempuan ya. Nah kalau untuk Mas Erwin, gimana Yes. sih rasanya kerja bareng sama Kartini masa kini? Apalagi kan maksudnya kayak timnya cewek ya, dia tuh paling feminim sendiri loh kayaknya. Ya kalau menurut saya sih mereka itu luar biasa banget ya. Dari masa pandemi seperti ini kan mereka harus berjuang satu sama lain. Istilahnya harus ya sama keluarga juga harus mempersiapkan semuanya. Sebagai ibu rumah tangga kan ngurusin
anak ya, kan sekarang anak juga pada daring, dan di sisi lain juga mereka harus berjuang untuk mencari nafkah, jualan, kanvas, segala macam. Ya salut lah, appreciated buat mereka lah. Nah, untuk kalian bertiga, ada perbedaan rasa nggak sih maksudnya gini, saat pertama kali join sama Wonet sehingga memutuskan untuk bertahan sampai yang sekarang, maksudnya itu kan bukan suatu perjalanan yang singkat ya, dan apa sih yang membuat kalian memilih untuk bertahan sama Wonet? Why Wonet? Maksudnya apakah ada kayak spesialnya dari Wonet yang sehingga kayak aduh ini kayaknya emang gue nggak bisa pindah ke lain hati gitu. Siapa dulu? Kita mulai jawabnya dari siapa? Mbak Wida boleh? Oke. Ya kalau kenapa ya harus stay di Wonet gitu? Karena kalau Wonet ini mulai dari timnya itu kita koordinasinya tuh sangat sangat solid lah. Seperti kalau sales nih berhubungan langsung dengan klien kan, dimana klien itu juga berhubungan langsung dengan support. Nah di saat sales sama support ini bisa koordinasi dengan baik, yang didapetin klien itu juga akan baik gitu, dan itu nggak akan mengecewakan. Selain itu juga kepada NOC-nya, terus kita koordinasi juga ke sesama sales pun kita juga baik. Itu sih yang bikin betah pertama. Soalnya komunikasi itu bisa dijalankan dan bisa dihadirkan dengan baik juga. Kalau Mas Erwin? Aduh, kira kayak berat banget. Iya. Banyak sih. Yang pertama Jangan nangis gitu loh Mas Erwin. banyak pengalaman, banyak pengalaman di sini, banyak hal baru yang saya dapat. Terus saya bekerja di sini seperti rumah kedua buat saya gitu. Banyak, terus yang utama sini this is family gitu. Di Wonet nih berasa saya punya keluarga baru gitu loh. Dari personalnya, dari personnya juga saling care gitu aja sih. Untuk dari segi pekerjaan sama yang dijelaskan dengan Mbak Winda, untuk kita selalu dituntut koordinasi ya enak satu sama lain. Jadi nggak ada istilah kata ya kamu, ya aku enggak. Ya saling kerjasama, saling bantu lah. Mana yang bisa diselesaikan bareng, selalu bisa nemuin solusi lah. Itu yang saya dapat. Makanya kalau mau pindah ke lain hati ya ntar dulu deh. Masih berjuang lah di sini terus. Kalau Mbak Mila? Kalau dari saya juga kenapa saya pilih Wonet, karena saya di sini banyak belajar dari yang mungkin dari nol sampai akhirnya bisa sampai di titik ini. Saya paling penting itu sih menurut saya di komunikasinya juga, karena saat ini menurut saya komunikasinya sangat fleksibel. Kalau untuk mengenai admin bisa langsung ke Mbak Winda, approve-nya juga by email tanpa harus datang nge-print dan lain sebagainya. Selain itu juga ke support, tim supportnya juga sangat enak ya, dari sisi ke teman maupun ke klien itu komunikasinya juga sangat membantu. Jadi kenapa saya di sini bertahan, karena memang di Wonet ini memberikan saya kekuatan, memberikan saya banyak pengalaman juga. Jadi saya di sini harus banyak belajar, masih harus banyak belajar sampai ke depannya, sampai mungkin Wonet sukses, sampai mungkin karyawannya bisa ratusan mungkin. Amin. Itu internasional. Mendengar tadi pendapat dari tiga rekan-rekan kalian, perubahan apa sih yang paling kalian rasakan banget sebelum dan setelah masuk di Wonet? Yang paling banget dirasakan? Mungkin dari yang mungkin kayak sebelumnya di tempat kerja yang lama nggak kayak gini, tapi begitu gabung sama Wonet, terus berinteraksi juga sama rekan-rekan semuanya. Nah itu kayaknya kalian merasakan kayak, oh dulu tuh gue kayak gini, ternyata gue bisa juga ya kayak gini. Nah, seperti apa itu? Yang paling banget dirasain, yang paling banget rasakan. Siapa duluan mau jawab? Iya silakan. Iya, saya. Kalau dari saya sendiri, kalau dari kantor lama ke kantor Wonet ini, menurut saya dari sistemnya, karena di Wonet ini benar-benar sistemnya itu udah paten gitu. Udah paten ibaratnya harus lapor kemana, harus approve-nya kemana, itu sudah ada alurnya, rules-nya itu sudah ada. Kalau di kantor saya yang lama, saya tuh mungkin
nggak hanya ke pimpinan aja ya saya harus laporan, tapi mungkin bisa ke direktur atau mungkin ke owner kemana, dan menurut saya terlalu ribet sih. Dan Bionet ini memberikan saya, wah ternyata sistem yang baik itu seperti Bionet ini ya. Jadi langsung to the point ke atasan tanpa harus atas ke owner, tanpa harus ini itu, nggak ribet banget sih kalau di sini. Berarti bisa dibilang lebih ke struktural. Strukturalnya bisa dibilang lebih terasa banget itu perbedaan strukturalnya di tempat yang sebelum sama tempat yang sekarang. Betul. Oke, sip. Lanjut. Siapa yang mau jawab lagi duluan? Pak Winda. Lempar. Enggak, soalnya Mas Adi lagi mikirin jawabannya itu. Ya kalau perbedaan yang dirasakan dengan pekerjaan saya sebelumnya jelas kenyamanan sih. Mulai dari kenyamanan tempat kerjanya, terus jam kerjanya juga, dan kenyamanan antar divisi teman-temannya, baik di sales sendiri maupun ke divisi lain. Itu udah nyaman banget sih, mulai dari komunikasinya, bonding dan lain-lainnya, juga tempat kerjanya itu tadi. Dan itu bikin saya lebih merasa, alasan yang kedua lagi, gue Wonet gitu, karena itu semua sudah saya dapatkan juga di Wonet, dan itu sangat memuaskan, membuat saya untuk selalu ingin bertahan di sini gitu. Nih kalau terakhir jawabannya harus yang paling bagus nih. Udah dikasih kesempatan loh. Kalau saya sih yang pertama sih struktural ya, dari tempat kerja yang lama itu jauh berbeda sekali. Terus dari struktural, dari segi rasa keluarganya sudah beda. Di sini person to person itu enak gitu loh, saling komunikasinya. Terus dari segi tempat kerja pun beda, jauh sekali. Dulu kalau saya dulu lebih banyak di lapangan ya, di sini bisa dibilang 50-50 gitu loh. Terus dari segi jujur aja, salary pun beda. Nah itu, terus dari segi dari apa HRD-nya, terus memberikan rasa kenyamanan ke karyawannya itu lebih baik. Itu aja sih menurut saya sih. Berarti kesimpulannya mungkin ya sama dengan yang dirasakan semua orang adalah pada saat suatu perusahaan itu memiliki struktur organisasi yang jelas, kemudian bisa memberikan rasa nyaman kepada employee-nya, itu secara tidak langsung pasti loyalitasnya kita juga akan ada di situ ya, seperti itu. Tapi pada saat misalnya kayak kadang tuh kayak tadi bilang sama Mbak Mila, gue punya masalah nih misalnya, tapi kayaknya kok mau solving aja tuh ribet banget gitu kan. Itu kan pasti kita yang bertanya-tanya kan, ini sebenarnya gue ini apa sih gitu. Sebenarnya kita ini mau kemana sih gitu. Yes, betul. Karena itu maksudnya kayak yang wah, dengan mendengar jawaban dari tim-tim sales ini pun juga kita juga merasa bangga gitu. Dalam artian adalah sebenarnya hal yang simple, tapi hal simple itu pada saat dilihat sama company itu juga kan berarti menjadi sesuatu yang buat kita employee itu yang wah banget gitu. Yes. Nah terakhir nih, 2 pertanyaan terakhir ya. Pandemi itu kan kurang lebih dari 2019 ya? 2020. Awal 2020 Januari. 2019 bulan negeri. Kalau di Indonesia sendiri kita April 2020 Maret. ya. Maret. Sampai dengan sekarang itu sudah 1 tahun lah ya. Iya. Itu kan pasti kerasa banget dong Banget. perbedaannya ya, khususnya buat tim lapangan ya. Banget. Lagi buat tim sales yang benar-benar berjuang banget gitu Banget, kan. luar biasa. Namanya kita jualan ya kan, itu kan sudah pasti anggapannya hidup company itu kan bergantung pada sales team. Yes. Nah, seberapa besar perbedaan atau misalnya kayak struggle-nya kalian pada saat sebelum dan pandemi, dan pada saat pandemi seperti ini? Yang tengah dulu. Saya, oke. Selama pandemi ini ya satu sih sabar. Yang kedua dari yang tahun lalu yang selama sebelum pandemi sampai sekarang customer kan berbeda-beda kebutuhannya. Dulu kalau kita memberikan penawaran mungkin masih oke, saya terima. Kalau sekarang sudah beda mindset mereka. Mereka pasti budget pak. Kita pengurangan budget segala macam. Dari situ aja sudah pun susah sekali. Tapi tetap kita berjuang ya. Kita sabar aja sih. Tetap komunikasi dengan klien, dengan
calon-calon klien masih kita ya si hello lah setidaknya gitu. Terus dari segi misalnya susahnya sekarang kalau misalnya kita mau survei pun simple, sekarang harus mintain antigen segala macam. Kalau dulu kan ya kita harus proses antigen segala macam, prosedural segala macam itu sih. Tapi ya kalau bagi saya sih kuncinya satu sih, sabar sih. Itu aja. Selama kita mau berusaha pasti akan ada jalan. Itu aja. Banyak jalan di Roma ya? Pasti. Silakan, Mbak Mila. Kalau dari saya, perbedaan sebelum dan sesudah pandemi ini, saya melihat dari sisi customer sih. Jadi setelah pandemi ini, mungkin customer itu lebih banyak bekerja di rumah. Jadi saya lebih arahkan customer itu ke paket yang terjangkau, yaitu work home. Karena di pandemi ini orang-orang tidak boleh keluar dari rumah atau ibaratnya work from home ataupun dari. Jadi otomatis rumah-rumah owner itu pasti butuh internet yang stabil dan cepat. Nah, alasan saya kenapa banyak menawarkan work home, karena work home sendiri paketnya itu terjangkau tapi bagus ibaratnya stabil di internetnya, kemudian supportnya juga 24 jam, fleksibel, bisa menggunakan WhatsApp. Jadi kenapa perbedaan antara sebelum dan sesudah pandemi ini saya menawarkan work home, karena memang orang-orang itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Seperti itu sih. Tunggu Mbak Mila. Ya, kalau saya ya gimana untuk menghadapi pandemi ini, untuk cara mencari klien gitu. Jelas saya berpikir membuat diri saya itu seperti klien sendiri. Yang pastinya di saat pandemi ini budget akan berkurang, dan itu juga saya seperti Mbak Carmila tadi sih akan melihat sisi klien tuh kebutuhannya pasti work home, karena banyak yang bekerjanya di rumah WFH gitu. Nah, jadi kita tawarkan paket-paket yang work home, kemudian yang budgetnya juga bisa menutupi budget mereka gitu, dan juga diberikan diskon-diskon gitu. Jelasnya mengikuti approval yang ada sih. Berarti maksudnya benar-benar ya, pandemi itu benar-benar kayak mengubah mindset, paradigma juga. Cara berpikir. Jadi yang mungkin dulu customer tuh nggak mikir budget gitu, tapi karena pandemi pada akhirnya mereka jadi mikirnya berapa gitu kan. Jadi lebih ke cost ya, ketimbang ke kebutuhannya mereka seperti itu. Tapi pernah nggak sih maksud kayak kayak struggle-nya kalian gitu? Jadi misalnya kayak kita sudah menawarkan nih dari misalnya sudah customer sudah bagus segala macam, tapi ternyata cancel gitu, maksudnya mereka tuh nggak jadi gitu kan. Nah, dari kalian sendiri bagaimana menyikapinya kalau ketemu tipikal customer yang seperti itu? Anggapannya PKP lah gitu. Terserah siapa tuh yang menjawab. Monggo. Kalau dari saya sih ya itu resiko dari sales. Jadi kalau kamu nggak mau di PHP-in ya jangan jadi sales. Super sekali. Klien itu kan kebutuhannya banyak. Mungkin yang masuk pun juga banyak. Nah, kita juga harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik walaupun klien itu nggak jadi. Siapa tahu kedepannya atau 1 tahun, 2 tahun kemudian mereka bisa klik sama kita dan langgan sama kita. Siap. Wih. Mantap. Sekarang nih. Ayo kalau dari Mas Erwin gimana sama Mbak Winda? Kalau dari saya sih sudah terbiasa ya sebagai sales menghadapi klien yang sering PHP. Kadang sudah disurvei, minta harga diskon, segala macam sudah dikasih, ujung-ujungnya gak jadi mas. Sudah sering, tapi ya tetap disikapi dengan ya sudah bu, next time ya. Saya selalu mengingatkan, kalau nanti trouble, ingat saya bu ya, itu yang selalu saya tanamkan. Kalau trouble selalu ingat Wonet, itu aja. Kalau dari Mbak Winda? Ya kalau saya yang pertama ya harus ikhlas sih pertama. Soalnya saat udah follow up, udah mau tanda tangan FPA dan lain-lain, ternyata ada kebutuhan lain dari si klien, ya kita nggak mungkin memaksakan juga. Jadi pastinya
oh ya udah kita tanggapi juga dengan baik dan pastinya masih follow up juga beberapa bulan kemudian agar mereka itu juga selalu ingat kalau kita juga selalu menawarkan internet dan selalu ada untuk mereka. Wow. Luar biasa. Tapi memang intinya kita harus tetap memberikan layanan yang prima ya ke customer. Pastinya. Jadi apa ya? Disenyumin Kita aja tetap gitu. customer tuh terimpress sama Wonet gitu ya. Yes. Karena ya nggak menutup kemungkinan seperti tadi yang dibilang pada saat mereka kayak mungkin mengalami gangguan terus tiba-tiba teringat gitu kan, atau misalnya kayak karena melihat kita tetap ramah, tetap melayani dengan baik, tiba-tiba mereka kebawa mimpi akhirnya mereka ngubungin kan Yes. bisa juga Benar itu. loh, iya loh ya Kejar kan? terus sampai dapat. Betul, jangan sampai lolos yang baju merah. Yoi. Merah semua dong. Karena memang kan sebelum klien berlangganan dengan Wonet itu yang diingat itu pasti salesnya terlebih dahulu. Betul, setuju. Setelah mereka assisting baru nanti supportnya. Wih, memang luar biasa loh pejuang-pejuangnya Wonet itu. Biarpun cuma bertiga tapi tenaganya udah kayak berpuluh-puluh orang. Hidup Kartini. Jangan Kapono. Terakhir, apa harapan kalian untuk Wonet? Apa? Siapa? Terserah. Terserah. Ya, harapan kita untuk Wonet ya, harapan saya untuk Wonet jelasnya semoga Wonet go to internasional ya. Pastinya lebih banyak klien lebih trust juga kepada kita dan lebih bisa membawa nama Wonet lebih besar lagi. Ini go to internasional itu tadi. Kalau saya sih harapan keluarnya Wonet yang pertama sih bisa bertahan ya di masa pandemi ini, terus kliennya tambah, omsetnya juga makin naik, Amin. ya terus kompak semua, terus pokoknya maju terus lah Wonet. Amin. Maju terus pantang mundur. Yes. Pilih coblos nomor 1. Kalau dari saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin Wonet itu terus berkembang, karyawannya juga nambah, omsetnya juga nambah, kliennya tentunya semakin nambah, semakin banyak. Harapan. Aku ada games, gak banyak sih, cuma totalnya 6 pertanyaan. Kertas udah siap kertas? Oke. Ada rokok makan itu. Rokok makan. Ini tak bikin Twitter kamu bebas. Kerja. Bebas. Bebas. Aku harapan gua sini ya semoga Wonet utangnya makin lunas. Cuma taruh dulu. Ya. Bener. Kurang gander, Bin. Oh ya, harapan saya ke depannya Wonet cepat lunas utang-utangnya. Amin. Terus punya armada sendiri. Oh, itu harapan saya. Amin. Terus punya ya kantor sendiri kalau bisa. Amin. Itu aja sih. Jangan setiap tahun kita harus menanggung beban utang terus. Amin, Bin. Amin. Ya istilahnya profit lah. Biar seluruh karyawan khususnya Wonet lebih sejahtera lagi. Amin. Kamu apa masalah? Sekiranya aku ya terkam. Gak usah. Paling yang berisan. Yes, kanan, mau kiri ya. Oke. Siap? Yes, kanan, mau kiri. Ya. Nama saya Erwin. Oh iya. Oke. Terus. Nama saya Winda. Nama saya Mila. Saya cewek. Saya cowok. Wede. Saya single. Jualan sekarang itu susah banget. Tangguh. Pelanggan ribet.
Saya Cinta Wonet. Wede. Kompak loh. Dari Bapak ada penambahan? Nggak ada, sudah super kompak tim sales kita. Beri tepuk tangan lagi. Terakhir, kasih tahu dong, maksudnya kayak bagaimana sih cara kalian menjaga hubungan kerja sama yang baik, maksudnya selalu solid gitu kan. Terus udah pasti kan akan ada gontokan ya, dalam suatu grup tuh pasti ada gontokannya itu. Nah, bagaimana cara kalian menangani dan mempertahankan hubungan tim sales tuh yang solid sampai dengan sekarang? Mungkin salah perwakilan dari perwakilan atau mau jawab satu-satu? Mas Erwin yang Loh, kedua. jangan. Justru saya mengalir mengikuti kalian. Perwakilan aja kali ya. Mbak Winda. Iya, kalau dari saya dan mungkin kita semua ya, itu nggak baper sih yang pertama. Soalnya kan kita nggak tahu apa yang ada di rumah masing-masing, masalahnya Yes, sendiri-sendiri dan pekerjaannya sendiri-sendiri. Right. Jadi kalau ada masalah ya udah selesai itu saat itu, gontok-gontokan saat itu, besok udah selesai gitu aja sih. Dan selama ini ya Wonet kayak gitu, nggak pernah sih kebawa sampai ramen. Baper-baperan. Mungkin buat sobat Wonet di luar sana yang maksudnya belum pasang internet atau mungkin belum tahu Wonet itu apa gitu kan, boleh dong sekalian kasih tahu kita punya produk apa aja sih dan mungkin ada promo-promo apa gitu ya buat sobat Wonet tahu atau bisa disampaikan. Kali-kali di luar sana ada yang lagi bingung, aduh internet gue jelek nih gitu kan, ngeliat kita dia pasang deh. Saya dulu. Ya boleh, siapa perwakilan deh? Oke, untuk area barat kita ada FO baru, namanya produknya Wow Enterprise. Wis. Untuk harga bisa kontak sales atau bisa cek di website kami wonet.id. Wow Enterprise itu apa? Maksudnya produknya apa? Produknya untuk dedicated. Dedicated. Itu Yes. apa? FO. 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 Wih di FO-nya Wonet sendiri. Yes. Wih. Terus kemudian mungkin area yang lain ada promo atau apa gitu yang bisa disampaikan? Ya selain di Surabaya Barat untuk kantor ya kita juga cover untuk Mall Ciwo loh. Wih. Jadi untuk semua teman-teman Ciwo, kalau butuh internet langsung aja hubungi kita. Buat tenan-tenan mungkin kan? Yes. Buat toko ya kan? Pasti kan Yes. butuh buat ini dong, internet buat gesek-gesek dong. Ciwo dong. Dimana mungkin ada nomor yang bisa dihubungin? Kalau tadi kan Mas Erwin ngasih tahu untuk website tuh. Nah kalau nomor telepon yang bisa dihubungin? Bisa ke nomornya Wonet Di 031 6000 2896. Mungkin nanti bisa ditambahin juga kali ya Pak, maksudnya kayak untuk websitenya kita, Yes. terus kemudian nomor telepon itu bisa dihubungin. Terus kalau untuk harga bisa dong, kompromi dong kalau untuk harga ya. Oh, kita harga bisa kompetitif lah. kontak dulu aja. Kontak dulu aja. Dan satu lagi Pak, info dulu aja. buat klien-klien misalnya mau ngadain acara seminar, kita sudah ready dengan istilahnya kerjasama dengan Jatim Expo. Di sana kita ada sedia bandwidth, jadi silakan untuk teman-teman mungkin yang mau ngadain seminar, acara bisa kerjasama dengan kami. Kita juga pernah kan untuk Mobile Legend ya. Mobile Legend ya, MPL Jadi Season Expo 3 ya. di Jatim Expo. Terus kemudian juga kita juga pernah ada event Mobile Legend di TP. Oh iya, TP. Betul, Yes. betul. Terus pernah juga kita ada event-event lain juga di tempat-tempat yang lain. Jadi udah pasti ayo buat sobat Wonet semua yang cari internet jangan pusing. Yes. Datang aja ke Wonet, lihat tuh sales-salesnya tuh cantik-cantik. Pokoknya Mas moto Win juga. moto kita kan 2021 nggak pakai Wonet. Rugi banget deh. Siap dikontak 24 jam 7 hari ya. Sarangnya. Aduh, ya ampun. Tuh kan, maksudnya kayak pasti tuh kalian tuh udah bosen dong ngeliat Tina lagi ya kan. Nah makanya nih kali itu kita tuh ngenalin apa sih yang ada di Wonet. Sebelumnya kita dengan FE, NOC, CRM. Nah ini loh pejuang utamanya Wonet tuh dengan tim sales. Ada Mbak Mila, ada Mbak Winda, kemudian ada Mas Erwin. Sarangnya.
Sama-sama. buat info-infonya, buat ada promo-promo menariknya, dan semoga untuk tim sales tetap solid, rezekinya juga dilancarkan. Amin. Untuk customer-customer mungkin yang masih galau bisa disegerakan, mereka tiba-tiba ke bawah mimpi gitu kan. Amin. Banget gitu kepada Amin. nama-nama salesnya, akhirnya nelpon dan goal. Buat yang udah goal juga, terima kasih juga buat customer-customer kita. Jangan pernah lupa sama Wonet, Yes. karena kita selalu hadir 24 jam untuk kalian. Mungkin dari tipsnya sering lo sampaikan buat customer-customer kalian. Mbak Karmina, silakan. Sebagai jubir. Buat kliennya Wonet, tetap trust sama kita, tetap berlangganan, tetap upgrade layanan kita. Jangan lupa untuk terus pantengin IG Wonet di sini. Jangan lupa subscribe juga sama channel YouTube kita, di like dan nyalain loncengnya. Sarangeo. Ayo. Lain-lain ada yang mau nambahin? Ya itu aja sih. Bapak ada yang mau nambahin? Enggak, dah. Bapak enggak, mau sekali-kali iya gitu loh Pak. Puasa lemes ya? Lemes. Buka dulu Thank you ya tim Sales buat waktunya, sukses selalu buat kalian dan sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye. Lu, aku tahu gak? Aku lali kayak sahur bablas tangi-tangi kok jam 9 bisa lu. Gak ikulan, Wah anakku lu, anakku sih wedok lu. Mau seturu sih setengah loro aja tuh nonton cucu cucu Indonesia lah. Tunggu ya kejoget, aku nunggu sampai setengah loro. Keturun bablas. Aduh, lupa deh. Insya Allah makan sahur.